Selama ini kita mikir kalau Indonesia mana punya senjata nuklir. Tapi baru-baru ini seorang ahli nuklir BRIN baru aja ngebongkar semuanya. Dan yang bikin mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto sampai melarang keras penggunaan mikrofon. Nah, pertanyaannya, seberbahaya itukah rahasia yang kita simpan dari dunia luar? Oke teman-teman, selamat datang di channel Maharu. Hari ini kita bakal masuk ke ranah keamanan nasional. Dan kita bakal ngebahas sebuah momen yang super menegangkan, yang penuh sama tanda tanya besar, dan terjadi di dalam Istana Negara beberapa hari yang lalu. Sebuah momen Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sampai harus ngelakuin intervensi mendadak buat matiin mikrofon seorang ahli nuklir dari BRIN yang lagi presentasi tentang progres nuklir Indonesia. Terus yang masih menjadi pertanyaan, kenapa seorang presiden sampai harus motong penjelasan ahli sains? Sebenarnya seberbahaya apa topik yang lagi dibahas hari itu juga? Dan yang paling penting, sejauh mana sebenarnya negara kita menguasai teknologi paling mematikan sekaligus paling menjanjikan di planet bumi. Nah, kita bakal mulai ceritanya dari ngebedah detik-detik menegangkan di dalam istana tersebut. Gimana ceritanya? Langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Agar pembahasannya ini nantinya nggak kemana-mana, Bray, kalian harus tahu bahwa latar belakang acara ini itu sebenarnya berada di Istana Negara. Dan perlu kalian tahu, di era kepemimpinan presiden sekarang emang sering banget, Bray, ngadain pertemuan-pertemuan strategis. Karena memang ini lagi fokus banget sama beberapa poin. Yang pertama yaitu ketahanan energi, setelah itu ketahanan pangan, dan pertahanan militer. Nah, forum hari itu adalah forum diskusi tingkat tinggi. Jadi presiden mengundang para pakar ilmuwan sama para peneliti terbaik khususnya dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, tujuannya itu pemerintah pengen dengar secara langsung nih dari para peneliti-peneliti ini tentang laporan yang ada di Indonesia soal progres riset teknologi mutakhir. Dan yang perlu kalian ingat, acara ini itu diliput, setelah itu direkam dan ada mikrofon yang menyala. Awalnya semuanya berjalan sangat normal. Para menteri duduk rapi, setelah itu presentasi jalan dari satu ahli ke ahli lainnya, sampai akhirnya giliran perwakilan dari Pusat Riset Teknologi Nuklir yang maju ke depan. Nah, presentasinya ini mulai masuk ke arah yang super spesifik. Setelah itu, sang peneliti ini itu mulai maparin nih beberapa data-data terkait progresnya, ngebahas soal pencapaian riset kita juga. Dan makin lama penjelasannya, makin teknis dan makin mendalam. Nah, di titik inilah ada sebuah anomali yang terjadi. Presiden yang dari tadi dengerin dengan serius itu tiba-tiba nunjukin gestur tubuh yang sangat berbeda. Dan kalian harus ingat, beliau ini mantan Menteri Pertahanan, seorang jenderal militer yang udah puluhan tahun makan asam garam dunia intelijen dan geostrategi. Jadi insting pertahanannya ini bener-bener gak main-main. Ketika presiden ngasih kode ke arah panitia dan protokoler istana, dalam hitungan detik suara dari mikrofon ahli nuklir itu langsung mati, Bray. Ruangan saat itu langsung mendadak menjadi hening dan otomatis memicu sebuah tanda tanya di kalangan publik sama pengamat intelijen bahwa ini bukan sebuah insiden mati mic gara-gara waktunya habis, enggak, ataupun masalah teknis audio juga enggak, bukan. Ini adalah instruksi langsung dari kepala negara biar pembahasan topik sensitif itu dilanjutkan tanpa mic. Nggak boleh ada satupun yang bocor ke publik, apalagi sampai telinga media internasional. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya sosok peneliti yang lagi megang mikrofon itu? Dan kalimat spesifik apa yang baru aja diucapkan dari mulutnya? Nah, mari kita bedah bagian sensitifnya. Sekarang kita harus kenal dulu, Bray, siapa sebenarnya orang yang lagi berdiri ngasih presentasi hari itu juga. Nah, sosok yang lagi megang mikrofon itu adalah Kepala Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif dari BRIN. Namanya Bapak Saiful Bahri. Beliau ini adalah salah satu otak utama dari pengembangan teknologi nuklir di negara kita saat ini. Jadi pengetahuannya soal material radioaktif ini benar-benar udah level profesor
tingkat atas. Nah, terus pas giliran Pak Saiful Bakri ini maparin ya laporan ke presiden, beliau itu nggak cuma ngomongin teori-teori fisika dasar, enggak. Beliau mulai masuk ke laporan progres yang sangat teknis dari laboratorium BRIN. Nah, dari informasi yang sempat rekam sebelum mic itu mati, Bray, Pak Saiful ini itu lagi ngebahas sebuah proses krusial dalam teknologi nuklir, dan topik itu adalah pemurnian uranium. Nah, kalian perlu tahu, kata pemurnian uranium ini di telinga masyarakat awam mungkin kedengarannya biasa aja, kayak proses nyaring air kotor jadi air bersih, kayak gitu. Tapi di telinga para pemimpin dunia dan badan intelijen global, dua kata itu adalah kata kunci yang bisa memicu paranoia global. Gimana tuh maksudnya? Oke, mari kita bedah sainsnya. Biar kalian nyambung kenapa ini tuh berbahaya. Logikanya begini, Bray. Uranium yang baru aja ditambang dari dalam perut bumi itu bentuknya masih dalam bentuk biji mentah. Nah, di dunia sains disebut dengan uranium alam. Nah, uranium alam ini kandungan isotopnya itu 235 atau rata-rata menyebut dengan uranium 235. Dan itu dikit banget, cuma sekitar 0,7%. Sisanya U238 atau uranium 238 yang nggak gampang membelah. Jadi dengan kadar U235 itu cuma 0,7% biji uranium mentahnya. Dan ini aslinya nggak bisa dipakai buat apa-apa. Nggak bisa buat nyalain reaktor listrik, apalagi dibikin bom. Nggak bisa, belum muncul manfaatnya. Nah, supaya uranium ini bisa bereaksi dan ngasilin energi kadarnya itu harus dinaikin atau dimurnikan. Nah, proses memurnikannya ini itu butuh sebuah teknologi yang super canggih dan teknologi rahasia, dan juga teknologinya mahal banget. Namanya adalah tabung sentrifugal. Jadi kalau ada satu negara yang berhasil memurnikan uranium sampai kadar 3-5%, maka negara itu udah punya bahan bakar buat nyalain PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang bisa ngasilin listrik murah dan bersih buat rakyatnya. Jadi ada sebuah permasalahan besar. Teknologi tabung sentrifugal yang digunakan untuk memurnikan uranium hingga bisa masuk ke persentase 5% untuk dijadikan bahan bakar listrik, ternyata itu juga adalah teknologi yang sama persis yang bisa dipakai buat memurnikan uranium sampai tembus ke angka 90%. Nah, setelah itu, kalau kadar uranium udah berhasil tembus ke angka 90% ke atas, maka statusnya akan berubah total. Udah bukan lagi bahan bakar listrik, tapi material itu resmi berubah wujud jadi weapons grade uranium, alias bahan baku utama buat bikin bom nuklir. Dan inilah sebenarnya yang di dunia geopolitik disebut dengan dual use teknologi atau teknologi penggunaan ganda, yang artinya batas antara tujuan damai buat bikin listrik sama tujuan militer itu bener-bener tipis banget, Bray. Cuma dibedain dari seberapa lama muter mesin sentrifugal ini. Semakin lama mesin sentrifugal ini berputar, maka semakin murni juga uranium yang keluar dari mesin sentrifugal ini. Nah, paham ya sampai sini? Jadi, hari itu di Istana Negara, Pak Saiful Bakri ini lagi ngasih update progres kalau ilmuwan Indonesia di BRIN itu lagi melakukan penelitian dan ngebahas kapasitas kita soal pemurnian uranium tadi. Nah, karena Presiden sadar betapa tipisnya batas antara riset energi damai sama potensi senjata pemusnah massal, akhirnya responnya benar-benar sangat cepat, menghentikan perbicaraan yang melalui mikrofon saat itu juga. Dan itu sebenarnya adalah sebuah langkah penyelamatan diplomasi, Bray. Pertanyaan besarnya, emang seberapa kejam hukum internasional memantau isu pemurnian uranium ini? Agar kita bisa tahu alasan fundamental kenapa mikrofon itu harus mati, kalian nggak bisa melihat insiden ini cuma dari kacamata orang Indonesia. Kita harus melihat ini dari kacamata intelijen asing. Jadi gini, Bray, isu soal nuklir itu diatur dengan sangat ketat oleh sebuah badan dunia bernama IAEA atau International Atomic Energy Agency yang bermarkas di Wina, Austria. Nah, IAEA ini tugasnya mengawasi biar nggak ada negara yang diam-diam bikin senjata nuklir. Tapi faktanya IAEA ini itu sering banget jadi instrumen politik negara-negara adidaya pemenang Perang Dunia Kedua, mulai dari seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, bahkan Cina. Apa maksudnya instrumen politik? Jadi gini,
Sebenarnya mereka itu udah punya ribuan hulu ledak nuklir, tapi mereka membuat aturan yang melarang keras negara-negara berkembang untuk ikut-ikutan menguasai teknologi utamanya. Oleh karena itu disebut dengan monopoli kekuatan militer dan energi. Jadi kalau ada negara berkembang yang ketahuan secara terbuka ngomongin soal kesuksesan atau progres mereka memurnikan uranium, wah ini alarm bahaya langsung terdengar di Washington, bray. Bahkan di Tel Aviv dan Eropa itu benar-benar langsung nyala semuanya. Kita lihat contoh nyatanya apa yang terjadi sama negara Iran. Iran itu secara konsisten bilang ke dunia internasional, kami memurnikan uranium murni cuma buat bikin listrik PLTN sama buat riset medis ngobatin kanker. Tapi apakah Amerika dan Israel percaya? Ya sama sekali enggak. Mereka langsung menuduh Iran lagi diem-diem bikin bom nuklir. Akibatnya apa? Iran dijatuhi sanksi ekonomi, diembargo secara sepihak, nggak bisa jualan minyak, uangnya dibekuin di bank internasional, dan yang paling mengerikan, ilmuwan-ilmuwan nuklir top Iran itu banyak yang hilang secara misterius. Bahkan kabarnya diculik oleh agen rahasia asing alias Mossad. Begitu resikonya kalau urusan dapur nuklir sampai bocor ke ruang publik internasional. Nah, karena Presiden Prabowo ini sangat paham sejarah dan tahu persis peta geopolitik kita, beliau tahu kalau satelit mata-mata asing dan agen intelijen dari berbagai kedutaan di Jakarta itu secara nggak langsung terus-terusan memantau setiap pernyataan yang keluar dari Istana Negara. Makanya ketika Pak Saiful Bakri ini mulai ngejelasin terlalu dalam soal urusan pemurnian uranium, insting pertahanan Presiden langsung bekerja refleks. Beliau langsung mikir, berhenti, nggak usah ngomongin ini di depan kamera. Kalau bocor dikit aja omongan ini direkam dan diterjemahkan, bisa-bisa besok masuk ke meja intelijen CIA ataupun IAEA. Habis kita. Indonesia bisa langsung dituduh bikin program senjata rahasia. Jadi tindakan mematikan mic itu sebenarnya adalah bentuk damage control. Lagi nyensor ilmuwannya, bukan karena Presiden nggak suka. Bukan, beliau motong siarannya. Murni buat ngelindungin kedaulatan riset nasional kita, biar aman dari campur tangan, kecurigaan, dan sabotase pihak asing. Tapi pertanyaan besarnya, kalau para peneliti BRIN aja sampai harus maparin datanya off mic di depan Presiden, sebenarnya seberapa jago dan seberapa jauh kemampuan teknologi nuklir yang sudah dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Nah, di bagian ini ada satu fakta sejarah yang harus kalian tahu, dan gue yakin fakta ini jarang banget, bahkan mungkin nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kalian. Karena kalau kita ngomongin nuklir, gue yakin pasti udah banyak banget yang pesimis duluan, bahkan mungkin sampai mikir, buru-buru bang mikirin nuklir, urusin kabel listrik berantakan di pinggir jalan aja, itu bener-bener susahnya minta ampun. Nah, faktanya, bray, Indonesia itu adalah salah satu negara paling senior dan paling berpengalaman dalam urusan teknologi nuklir di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dan yang perlu kalian tahu, kita itu bukan pemain baru. Jadi sejarah nuklir kita itu udah ada, bahkan dibangun sejak era presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Jadi presiden pertama kita, Bung Karno, itu punya visi yang gila banget di tahun 1950 dan 1960-an. Nah, beliau itu ternyata udah sadar kalau suatu saat minyak bumi bakal habis dan masa depan dunia itu ada di tangan energi atom, Indonesia sudah siap buat melakukan uji coba nuklir sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan kita dari ancaman imperialis asing. Tapi proyek senjata itu akhirnya nggak pernah terwujud gara-gara transisi politik di tahun 1965. Walhasil hanya tersisa fondasi riset ilmiahnya aja. Buktinya apa? Jadi bray, dulu itu kita punya badan khusus namanya Batan yang sekarang di merger nih menjadi bagian dari BRIN. Nah, warisan dari Batan ini sampai sekarang adalah 3 reaktor nuklir yang masih aktif sampai sekarang, bray. Reaktor pertama ada di Bandung, namanya adalah reaktor Triga Mark II. Reaktor ini udah beroperasi dari tahun 1965. Setelah itu ada reaktor kedua, yaitu berada di Yogyakarta, namanya reaktor Kartini. Dan yang terakhir reaktor ketiga, sekaligus reaktor yang paling gede dan paling canggih, itu ada di Serpong, Banten. Namanya adalah reaktor serbaguna GA Siwabesi. Dan yang perlu kalian tahu, ketiga reaktor ini statusnya adalah reaktor riset
bukan PLTN penghasil listrik. Jadi reaktor ini dipakai sama ilmuwan kita buat bikin radioisotop untuk ngobatin kanker, buat keperluan industri sama rekayasa genetika pertanian. Artinya apa? SDM kita sebenarnya udah super matang. Sudah banyak ratusan profesor, insinyur fisika kuantum, sama teknisi nuklir asli Indonesia yang berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan sama material radioaktif dan mengendalikan reaksi fisi berantai di dalam reaktor. Dan ngerinya, kalau negara lain harus ngemis beli uranium mentah ke luar negeri, nah sebenarnya Indonesia itu punya harta karun sendiri di dalam perut bumi. Maksudnya gimana? Jadi, data dari Kementerian SDM dan BRIN itu ngejelasin bahwa kita itu punya cadangan uranium murni dalam jumlah puluhan ribu ton. Dan titik terbesarnya berada di daerah Kalan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Nggak berhenti sampai di situ. Sebenarnya kita juga punya harta karun masa depan yang bernama thorium. Apa itu thorium? Jadi thorium ini itu sering banget disebut dengan nuklir hijau, sebuah teknologi nuklir yang jauh lebih aman dari uranium. Dan ternyata cadangan thorium terbesar kita ada di Kepulauan Bangka Belitung, yang selama ini kita cuma kenal sebagai daerah penghasil timah aja. Jadi katakan kita mau ngebangun pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri, kita tuh bener-bener sangat mungkin mampu. Tapi dengan semua potensi raksasa yang kita punya ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa grand design-nya? Atau apa rencana besar yang lagi disiapin sama pemerintah di era Prabowo ini? Jadi di era transisi global sekarang itu banyak negara berusaha menguasai energi murah dan stabil, Bray. Kenapa? Karena jika ada suatu negara berhasil menguasai energi murah dan stabil, maka negara itulah yang bakal menangin persaingan ekonomi dunia. Dan pemerintah kita saat ini sedang berhadapan sama target yang super ambisius yang bernama net zero emission atau nol emisi karbon di tahun 2060. Tapi ada satu fakta pahit yang harus kalian tahu, kalau kita nggak bakal bisa jadi negara industri maju dan nggak bakal bisa ngebangun ribuan pabrik smelter nikel, bahkan ngebangun pabrik baterai mobil listrik dan ngasih listrik murah ke ratusan juta rakyat kalau kita cuma ngandelin PLTU yang pakai batu bara. Kenapa? Karena batu bara itu energi kotor, polusinya benar-benar tinggi, dan lambat laun cadangannya pasti bakal habis. Setelah itu energi terbarukan kayak panel surya, setelah itu kincir angin, itu sifatnya intermittent alias nggak stabil. Apalagi kalau cuaca mendung dan pas malam hari, itu otomatis produksi listriknya pasti langsung drop, langsung down. Padahal industri berat itu butuh mesin nyala 24 jam nonstop, dan itu nggak bisa kalau ngandelin matahari atau angin aja, Bray. Mereka butuh base load power atau listrik dasar yang stabil dalam jumlah yang sangat banyak dan nggak pernah mati. Terus apa jawabannya? Nah, jawaban satu-satunya yang paling rasional secara sains dan ekonomi buat menuhin kebutuhan listrik raksasa itu adalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, pertanyaannya kok bisa? Gini, Bray, satu keping pelet uranium yang punya ukuran cuma paling segede ujung jari kelingking kalian lah, itu bisa ngasilin energi setara 1 ton batu bara. Jadi efisiensinya ini bener-bener nggak masuk akal, dan pemerintahan presiden saat ini sadar betul sama realita dunia saat ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemandirian energi dan menopang ekonomi Indonesia harus punya PLTN. Jadi saat peneliti BRIN ini maparin progres tentang nuklir, itu bisa jadi salah satu bukti nyata kalau rencana pembangunan PLTN di Indonesia bukan lagi sekedar wacana di atas kertas. Oleh karena itu, pemerintah sedang menghitung cadangan uranium kita yang ada di obrolan mereka berdua. Setelah itu, fasilitas pemurnian dan pastinya kesiapan teknologi kita agar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi, instruksi dari presiden buat matiin mikrofon saat itu bisa aja bagian dari taktik silent operation atau operasi senyap. Sederhananya, presiden itu nggak pengen Indonesia banyak omong, pamer ke dunia internasional yang ujung-ujungnya malah disabotase, entah secara ekonomi ataupun politik sama negara asing yang nggak rela ngelihat Indonesia menjadi negara maju yang mandiri energi. Dari insiden sederhana soal mikrofon yang tiba-tiba dimatikan di Istana Negara, kita jadi tahu kalau di dunia diplomasi internasional, kata pemurnian uranium itu adalah kata kunci yang bisa langsung memicu krisis global. Dan dari video ini kita juga sadar kalau Indonesia itu diem-diem punya
3 reaktor nuklir. Setelah itu punya puluhan ribu ton cadangan uranium mentah di Kalimantan. Dan pastinya punya ilmuwan-ilmuwan yang kapasitasnya nggak kalah sama negara maju. Nah, sikap refleks Presiden Prabowo saat itu murni sebuah tindakan pelindungan terhadap rahasia dapur negara kita. Biar kita bisa ngembangin teknologi nuklir ini secara damai tanpa harus dicurigai macem-macem dan diganggu sama intervensi intelijen asing. Ibarat permainan catur, negara kita itu lagi nyoba ngatur bidaknya dengan sangat berhati-hati. Dan sekarang pertanyaan besarnya buat kalian semua setelah dengar semua fakta soal cadangan uranium dan kesiapan ilmuwan BRIN, menurut kalian apakah Indonesia udah bener-bener siap dan layak buat ngebangun PLTN komersial pertamanya dalam waktu dekat? Atau kalian masih ngerasa pesimis, bahkan mungkin takut sama resiko keamanannya, mengingat kita ini ada di kawasan Ring of Fire yang artinya rawan gempa? Dan apakah kalian percaya kalau insiden mematikan mic itu murni cuma protokol keamanan biasa? Atau jangan-jangan emang ada proyek super rahasia yang jauh lebih besar dari sekedar PLTN yang lagi dirancang sama negara kita? Gua rasa cukup. Jangan lupa like, share video ini ke temen ataupun tongkrongan kalian biar mereka pada melek soal potensi raksasa energi negara kita. Dan pastinya klik tombol subscribe terus nyalain lonceng notifikasinya biar gua pribadi makin semangat. Gua Maharu pamit undur diri. Jangan gampang meremehkan potensi bangsa sendiri. Stay critical, stay rational, and I'll see you in the next story. Bye.